uh, typing yang template, dimanapun dia berada kejar, kan gitu kan? Iya. Kan tergantung powernya, iya dong. Kalau kita kayak yang istilahnya remahan rempeyek ini, iya jangan gitu dong. Justru saya masuk ke sini loh, saya jadi pinter masuk sini. Maksudnya skala penyerangannya kan nggak semasif Kapitri kan, gitu loh. Iya Kapitri sih. itu kan disebut dalang, bla 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 bla, pokoknya termasuk Dokter Janet ya. Bukan cuma Kapitri loh. Ya, Dokter Janet itu udah habis-habisan. Dokter Andreas pokoknya Kapitri itu super power lah, super power, super glue. Iya. Kalau menurut aku, dibilang apa ya tempo hari itu? Nenek-nenek ya Dokter Janet ya. Aduh, udah gak ada nenek-nenek aja, ya dipanggil jenazah lah, dipanggil. Udah, saya udah sampai didoain, udah dibikinin yasin saya. Lah. Kalau mayat lah, ada apapun dah dibilang mereka. Iya kan? Betul, iya artinya siapapun orang yang berpotensi bagi mereka kuat. Dibilang bukan dokter lah. Itu pasti serangannya masif, Kak. Yes, jadi ya. Dulu sebelum Kak Fitri di Komal ya, kan Dokter Janet sempat cerita sama kita tuh. Dokter Janet bilang waktu itu ketemu sama Dokter Reza, Dokter Janet menguatkan, setelah itu nggak disebutnya itu bukan dokter lagi, itu si Janet katanya. Gila. Itu di Komal-Komal. Ngalamin juga begitu ya? Iya dong. Itu kan dari awal juga Bu Fitri. Itu di Komal, waktu itu di Komalnya Dedi kalau nggak salah Dokter Janet ya. Iya. Kita ya pertama kali ketemu ya. Iya. Di Komalnya Raffi. Deh. Oh iya di Komalnya Raffi, sorry. Komalnya Raffi. Nah terus kita minta tuh, Dok cerita dong. Nah karena kita kan belum tahu ya cerita awalnya seperti apa. Kak Fitri belum ada tuh waktu itu. Nah setelah itu di Komal sebelah itu udah nggak pakai dokter lagi nyebutnya. Itu si Janet katanya. Si Janet itu yang ada di balik di semua ini. Dia tuh yang ini buktinya dia tuh cerita sendiri katanya. Si Janet itu yang cerita bahwa dia yang menguatkan Dokter Reza katanya. Si Reza katanya. Udah gitu-gitu Kak. Nah begitu Kak Fitri muncul, langsung nih, ini dalang aslinya nih muncul. Makanya. Aduh saya mah udah hampir setahun kan. Makanya kan semenjak saya bela Reza aja, doksingan di saya hampir setahun. Kebayang nggak itu? Mereka capeknya ini saya. Waktu kita pertama kakak naik Komal tuh kan aku yang nanya, Kak, aku mau wakilin netizen nih, boleh jawab boleh enggak? Aku bilang kan, ya waktu diajarin sama Dokter Andreas tuh loh. Iya, itu kan saya taunya gara-gara Komal ini karena Dokter Andreas kan Kak. Ada Kak diskusi-diskusi karena saya waktu itu kan nggak jarang main TikTok kan, apa Dok? Ini nah udah tuh mulai saya tertarik, gini gimana caranya masuk gitu, Dok Andreas yang ngajarin. Nah sampai hari ini nggak lepas saya. Itu kan pertama kali. Nah di saat pertama kali kita ketemu itulah aku yang nanya, Kak maaf nih aku mau nanya, boleh? Ini pertanyaan menggelitik nih mewakili netizen. Bener nggak sih kakak disebut dalang? Nah kan kakak udah jelasin waktu itu. Iya. Itu kali pertama tuh. Karena memang sebelum itu nepos tuh udah sering muncul, cuman kita nggak tahu nepos ini siapa sih. Kita kan nggak ngerti ya. Yang kita tahu tuh pokoknya yang dulu diserang tuh Dokter Janet, Mbak Zanza, terus si Dokter Andreas. Apa artinya? Nggak tahu juga sampai sekarang bingung. Saya itu ditelepon sama orang-orang yang menurut kubu sana bakal saya segenin kali ya. Banyak banget udah nelpon, udah Kak jangan bersuara, saya bantah semuanya. Pertanyaan saya cuma satu, kalau misalnya si orang ini telepon saya, terus nanti besoknya si ini, terus dia tanya nih, Kak kemarin si ini telepon, iya pertanyaan saya, kontribusi dia melarang hidup saya itu apa di hidup saya? Udah kalau nggak ada kontribusinya di dalam hidup saya nggak usah larang-larang, udah dari situ diem semua. Banyak yang larang saya untuk ngomong, untuk udah kasihan begini begitu, nggak ada saya bilang. Ini bukan masalah apa lagi karena ini kan kebenaran, bukan karena Reza ya, bukan karena saya benci sama terdakwa, karena saya melihat hancurnya dunia skincare ini gara-gara ini.
gara-gara Betul. ini. Saya punya nurani juga. Kalau saya semata-mata kesel sama terdakwa, saya juga bisa ngelawan sendiri. Orang ini cuma urusan kata-kataan di sosmed, ya saya katain balik aja lah. Tapi ini kan dia melanggar hukum. Intinya Parah. Kak Hmm. Fitri itu dianggap hebat gitu ya. Makanya Kak Fitri diserang. Kalau yang gak hebat-hebat mah aman-aman aja. Terus yang aneh itu ya, saking banget ingin menjatuhkan seorang Fitri Salvateru. Sampai mereka, kemarin kan kakak sempat cerita sama kita, kakak di diskusi sama orang Meta kan. Mm-mm. Nah, itu tuh mereka nggak percaya kak. Gak percaya, gak Ya percaya. itu kan nomor telepon saya share. Saya 3 kali kemarin di telepon. Ya itu Tadi pagi dia. aja. Terus Iya. mereka pikir, mereka Host, izin sebentar. Itu kan tadi nyari yang kontra tuh ada kasih di bawah, coba naikin satu host. Izin kalau boleh. Ya emang saya memang diskusi sama orang Meta, beneran itu. Saya kasih tahu kalau di ini nih lagi bullying. Mereka juga terima kasih lagi memerangi bullying juga. Terus saya dikasih link-linknya, tolong di-share ini. Terus saya ditawarin gimana Instagram lama, gimana mau dibalikin nggak usah, saya bilang gitu. Karena saya merasa kita itu nggak begitu. Dan saya juga nggak mau follower itu kan memang pada saat saya ngebela si terdakwa 5 tahun ini, saya mau punya rumah baru. Saya bilang saya udah seneng dengan IG saya yang ini, nggak usah diapa-apain, nggak usah dibalikin juga, saya bilang gitu. Ya memang benar, jadi saya kasih tahu. Nah mereka juga paham. Begitu dilihat, oh iya ini robot yang ini. Jadi catatan buat Meta. Kalau ada report dari Indonesia, dilihat lagi tuh. Ini apakah di report sama robot-robot ataukah sama orang yang Instagramnya ada gitu. Tapi buat mereka itu sebetulnya insight naik itu ya senang-senang aja, cuman untuk khusus-khusus orang yang speak up tentang bullying didukung gitu loh. Ya mereka mau percaya nggak percaya juga, nggak bodoh bodoh amat juga ya, bodoh amat juga, bodoh amat juga gitu iya, loh. cuman kan saking saking ininya Mohon gitu maaf ya, ya, saking mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, ini full ya. Ini Mhm. full, karena full ya silakan buat Komal sendiri ya teman-teman ya. Ini full, full, full. Silakan Bu Dokter Janet, silakan. Iya, jadi eh, gini betul, saya setuju dengan Bang Deddy tadi ya. Jadi ini kan kalau saya sih hanya mengamati ya, karena saya bukan bidangnya hukum, tapi saya hanya mengamati karena kan ini jaksa sudah mengarahnya kan sudah ke TPPU-nya begitu ya. Jadi sementara apa namanya baik Nikmir maupun pengacaranya terus sibuk membahas tentang produk yang mana itu diingatkan kan sama Pak Hotman Paris begitu kan fokus pada kasus dugaan ininya apa persidangannya yaitu dugaan pemerasan dan TPPU kan Pak Hotman Paris berkali-kali bicara. Nah kemarin juga ada saya dengar itu dari apa namanya dari pengacara Tony ya Tony RM ya itu mengatakan semakin dibahas produknya apa namanya Dokter Resa ya kan itu semakin jelas dugaan pemerasannya itu semakin terang itu ya itu kan dikatakan seperti itu oleh pengacara Pak Tony kalau memang produknya itu bermasalah ya kan nggak mungkin Nikita Mirzani endorse ya kan ngapain endorse barang bermasalah nah kemudian terima uangnya untuk apa kan Nikita Mirzani ngaku sendiri nggak mau saya nggak mau produknya belum diperbaiki kan gitu. Tapi kok kamu terima uang kan begitu. Jadi di situ Pak Tony mengatakan NM ini sudah kejebak dengan CPU seperti itu sih apa namanya Mr. C mohon ditanggapi pernyataan Pak Tony ini. Baik, baik. Terima kasih ya. Apa yang disampaikan oleh itu fakta persidangan ya, fakta persidangan. Jadi kalau mau bantah fakta persidangan ya itu yang keliru. Itu fakta persidangan yang diulas oleh itu. Meskipun dia bukan pakar hukum, bukan praktisi hukum, tapi namanya manusia juga punya analisa.
banyak jadi praktisi-praktisi hukum, tapi saya melihat komanya menjatuhkan, mengangkat dirinya sendiri, nilainya kumlot, menang terus di perkara. Itu saya udah, bukan takut ya teman-teman ya, bukan takut naikkan orang, bukan, males. Ingat ya, bukan takut, males. Itu ingat itu. Oke? Apalagi kalau saya itu, orang lain jadi kecil. Saya mohon maaf, males. Lah demi orang ngeyel mah males ya, Mr. Z. Males. Males. Ini yang tepeng-tepeng bilang begini, bilang begitu. Maaf, aku nggak takut, cuman males saja. Otakmu sudah penuh. Otaknya sudah penuh. Nggak bisa lagi isi. Ya, bukan saya takut, ngapain takut? Kita juga punya keilmuan kok. Cuman males, ngeyel. Ada salah satu komal yang menyatakan bahwa ada satu yang dibuli-buli itu. Kamu itu nilaimu berapa? Ijazahmu berapa? Nilaimu kumlot apa tidak? Gue nih kumlot. Nah itu saya nggak suka. Saya nggak suka. Jadi bukan takut. Ingat itu, bukan takut. Males. Mual perut saya. Oke? Oke. Silakan lanjut. Dedi, silakan Dedi. Iya, Mr. Z. Saya mau ngomong apa lagi ya, kira-kira ya. Saya ini senangnya sih bicara tentang fakta-fakta persidangan, Mr. Z. Paling nanti ke depan ini kan keterangan ahli ini kan sangat penting ya. Nanti kan jaksa kemarin sudah ngomong kok waktu dia periksa Mail, sebelum itu dia udah ngomong bahwa nanti itu akan dibuka nanti pada saat pemeriksaan keterangan ahli, semuanya itu akan dibuka untuk supaya dinilai oleh ahli nanti. Nah itu kita menantikan itu untuk lebih memperkuat lagi dakwaan, sudah pasti ke sana arahnya nanti untuk lebih memperkuat dakwaan itu. Lalu soal apa lagi Mr. Zia? Karena setiap hari udah sering bahas ini, aku jadi bingung juga. Soal analisis kenapa NM, apakah NM itu sengaja mengatakan bahwa saya disuruh PBB tapi saya nggak mau karena produknya itu tidak baik. Kalau menurut saya nih ya, sebenarnya dia tuh kejebak dengan narasi di luar yang mengatakan dia pahlawan. Ini analisis aja lah ya. Iya Dia kan betul. mengatakan dia pahlawan, dia sendiri yang mengatakan ya dari mulutnya bahwa dia adalah pahlawan yang banyak menyelamatkan muka wanita Indonesia. Jadi otomatis dia tidak boleh, kalau menurut saya ya, dia tidak boleh membangun narasi bahwa dia menerima endorse dari mafia. Ya, dia tidak boleh, kecuali dia tambah embel-embel. Saya mau menerima uang endorse dari mafia, tapi dengan catatan produknya dibaikin dulu. Nah, saya yakin dia mungkin terjebak dengan itu, makanya dia mengucapkan itu di pengadilan. Tetapi tanpa dia sadari, ini analisis ya, tanpa dia sadari sebenarnya itu merugikan dia kalau dia menjawab seperti itu. Otomatis itu bukan endorse jadinya kalau dia sudah ngomong kayak gitu. Nah, itu sadar nggak dia ngomong kayak gitu tuh? Itu kan yang dibahas sama Nah, Pak itu aja. Tony, pengacara Pak Tony kan, yang mengaku dia endorse, ya kan? Itu uang endorse, itu uang kerjasama, gitu kan? Tetapi dia nggak mau mereview yang baik, malah yang jelek-jelek kan, gitu. Dia nggak mau review yang baik, yang malah yang jelek-jelek kan. Alasannya katanya produknya belum diperbaiki. Nah, lu terima uang apa? Katanya sama jaksa begitu kan. Nah, kamu kok terima uangnya? Dia kan nggak bisa membantah itu, gitu. Iya. Tapi itu Ibu Dokter Janet, kan harus, kalau saya kan mau kritis, maksud saya gini, apakah dia mengucapkan itu atas dasar kesadaran dia sendiri atau sebenarnya dibuat-buat? Nah, saya menganalisisnya agak lebih dalam. Jangan-jangan dia memang sengaja membuat itu untuk menjaga citra dirinya di luar sana, bahwa dia memang adalah seorang pahlawan. Itu saya menganalisis sampai ke sana. Karena kalau misalnya dia menggunakan bahasa memang untuk mereview baik-baik, habis itu titik di situ kan, nanti orang di luar akan mengatakan lah, berarti kau juga penjahat lah. Kenapa menuduh orang produk orang mafia, tapi ujung-ujungnya di belakang malah kerjasama dengan mafia? Akan begitu kan, logika terbalik jadinya nanti di masyarakat kan. Saya cuma menganalisis itu aja, itu cuma analisa aja. Menurut saya sih masih masuk akal ya. Karena terbukti sampai detik ini akhirnya ketika kita bilang sama pendukung Nikita Mirzani, kenapa kok masa pahlawan menerima uang dari mafia,
Nah, Baron tuh menjawab, lah kan ada syarat katanya, harus baik dulu produknya itu, maksud saya begitu. Silakan lanjut. Wah, itu pernyataan yang bagus. Siapa yang pahlawan? Jadi siapa yang pahlawan? Ya dia memang pahlawan, Mr. C. Harus baik dulu. Tapi Pahlawan, duitnya Mr. udah C. diambil. Pahlawan untuk menyelamatkan KPR Oh, rumahnya. KPR. Aduh, KPR, oh KPR. Apes mandiri kan, Bang oke, Mandiri apes kan. oke. Kita bicara ke fakta persidangan saja. Kita ke fakta persidangan saja dulu. Saya ingin pendapat dari RD Law ini terkait dengan ini terbatas pada saksi ahli ya, saksi ahli yang akan didatangkan minggu depan. Kita akan saksikan bersama-sama. Menurut RD Law, ahli seberapa penting kehadiran ahli dalam proses pembuktian ini, Bang RD Law, silakan. Baik, terima kasih host atas waktunya. Saya gak mau bicara Ya, kalau nggak ada hostnya. Belajar tertib. Tuh, di sini ya. tertib Bang Erdi Lau. Ya, teman-teman sebelumnya kan tahu semua. Saya itu pembela Nikita Mirjani, pendukung pembela Nikita Mirjani. Tetapi semoga menjadi contoh buat teman-teman. Saya membela bukan berarti ngepen sama orangnya, tapi saya sebagai perspektif hukum, saya sebagai seorang advokat, bagaimana saya di posisi saya ketika saya menjadi kuasa hukum Nikita Mirjani. Makanya di sini saya sering bersih tegang dengan teman-teman, tapi dalam argumentasi hukum di mana saya mendapatkan suatu pengalaman bagaimana nih ketika saya nanti punya klien seperti Nikita Mirjani. Saya cuma di situ aja. Tapi saya kembali ke pertanyaan host, ketika nanti ada agenda ahli ya. Ahli itu nanti yang akan menganalisa secara keilmuan dia, akademik dan lain sebagainya dari sumpah ya teman-teman. Sebetulnya jangan khawatir, hukum acara ini sudah dibuat netral oleh negara. Jangan pernah berpikir ketika ahlinya itu bayaran itu kesampingan dulu itu. Karena kalau menurut saya ahli itu netral dan ahli itu disumpah. Yang jadi pertanyaan, dia sudah sekolah sampai doktor misalkan kan gitu atau profesor, dia dijadikan ahli. Mana mungkin seluruh hidupnya dia tergiur dengan bayaran sehingga dia bukan di dunia lagi. Ini sumpahnya menurut kepercayaan masing-masing di bawah kitab suci masing-masing. Jadi spiritnya kita percayakan kepada ahli ya gitu. Kalau ahli mengatakan di muka persidangan, itulah yang akan nanti dipertimbangkan oleh majelis. Nah, seberapa penting ahli di dalam penegakan hukum itu masuk di dalam KUHP 184 ya. 183 184 itu mendukung tuh adanya ahli. Karena apa? Ahli ini menjadi bukti pembanding, sarana untuk mengekualkan persidangan ini secara netral. Contoh misalkan begini, nanti akan diurai teman-teman, prasa demi prasa, adakah kata-kata yang memasuk unsur ancaman, unsur pemerasan, ya kan, unsur bujuk rayu, unsur tipu muslihat, itu semuanya diurai nanti sama ahli. Kalau ternyata menurut ahli, contoh sepertinya begini, boleh ya was ya menganalogikakan ya, karena juga saya sering bersidang di pengadilan. Hakim bertanya, menurut ahli atau jaksa penuntut umum, menurut ahli, adanya percakapan dari Mail yang mengatakan begini gitu kan. Menurut saudara ini menguatkan nggak ada unsur pengancaman? Nanti ahli akan menjelaskan dalam perspektif pengetahuan dia, apakah kata-kata ini linier dengan pasal tersebut, atau bahkan mungkin mengatakan ini masih sumir. Karena menurut bahasa yang benar itu begini kan gitu. Jadi seru nih sidang nanti menentukan arah persidangan ini menjadi terang benerangi suatu peristiwa hukum. Nah, nanti ketika kita komplain dengan apa yang disampaikan oleh ahli gitu kan, sah-sah saja. Cuman parameternya bisa nggak merubah semua persidangan, tidak ada. Lebih baik kita hargai proses persidangan, simpan keyakinan masing-masing, sama-sama punya menganalisa. Namun apabila menurut saksi ini masuk yang mulia, karena dia punya dasar akademik, dasar ahli bahasa itu, apalagi kan dia memang ahlinya di situ. Nah,
pertanyaan host untuk saya terkait ahli dan sebagainya, mungkin host seorang dokter sudah paham kan begitu. Tetapi lebih substansi pertanyaan yang mengarah kepada materi pokok persidangan, mungkin saya belum bisa menjawab karena hostnya bertanyanya seberapa penting ahli dalam proses persidangan diatur oleh KUHAP, bahkan ahli itu satu bagian penegakan hukum di pengadilan ketika memang kita mau melihat sejauh mana hukum acara ini berjalan, ya memang harus menjadi pembanding. Tapi mudah-mudahan nanti ahli yang dihadirkan itu ahli yang netral, ahli yang patuh kepada sumpahnya, tidak ada unsur manipulatif, dan dia menyampaikannya mudah dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga kita menemukan suatu peradilan yang fair yang memang dibenarkan oleh hukum acara. Begitu host kira-kira host. Wah, tepuk tangan teman-teman, luar biasa ini. Jadi begini teman-teman ya, saya menambahkan sedikit bahwa kesaksian ahli atau keterangan ahli itu adalah alat bukti. Maka layak hakim untuk mempertimbangkan apakah bisa meyakinkan hakim dengan keterangan-keterangannya dalam persidangan atau tidak. Atau hakim akan mempertimbangkan tappingan-tappingan yang ada di bawah. Oh tentu tidak, karena tappingan di bawah bukanlah alat bukti. Terima kasih itu Bang RD. Ini pendapat Saya ilmiah, bukan pendapat. dong untuk Mas RD. Kan Kak Dok. Itu bagus banget ya Bang RD ya, kalau apa yang seperti yang Mas RD nanti sampaikan ya, bahwa Mas RD ini kan selaku advokat bagaimana memposisikan kalau Bang RD ini sebagai pengacaranya Nikita Mirzani misalnya kan, ya boleh-boleh aja kan orang yang misalnya terdakwa kan juga harus didampingi oleh pengacara begitu. Pertanyaan saya adalah kalau nih Bang RD Lau ini sebagai pengacaranya Nikita Mirzani begitu, apakah Bang RD Lau itu setuju atau sepakat dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Bang Fahmi selaku penasihat hukumnya Nikita Mirzani? Keren nih pertanyaan nih. Suka saya pertanyaan ini host. Gitu Boleh ya? dijawab? Iya, Bu iya, dokter? ini kan justru saya Langsung. tertarik pendapatnya Bang RD ini. Baik, jadi begini ya teman-teman, disclaimer dulu. Di dalam kode etik advokat itu tidak boleh saya menjelekkan, menjudgment. Tapi kalau saya mau melakukan uji kompetensi kemampuan saya yang mengarah kepada legal opinion kepada seorang klien, sah-sah saja, ya. Jadi kalau ketika saya tidak sependapat dengan yang dilakukan oleh Bang Fahmi, ya jangan kalian baper. Tapi ini kan konteksnya bertanya Kak Dr. Janet kepada seorang advokat. Baik, saya akan jawab. Saya jujur ya, dari awal melihat perkara ini, ingin sekali saya memberikan masukan. Cuman berbeda dengan pendukung-pendukungnya RJ. Sahabat-sahabat saya bisa tuh berkomunikasi dengan Kapitri, bisa berkomunikasi dengan lawyernya. Ini harus saya sampaikan jujur, pendapat-pendapat hukum pendukung Nikita Mirzani itu hebat-hebat semuanya. Cuman kami susah menemukan akses ke situ untuk mendukung cara pandang hukum. Contoh, sebelum Nikita Mirzani, setelah Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka, orang yang paling berteriak-teriak itu saya di Komal. Ini kenapa sih Bang? Coba yang dekat dengan Pak Advokat Fahmi untuk lakukan pra-peradilan. Nah, kalau secara pribadi, mudah-mudahan saya tidak mendiskreditkan perjuangan beliau. Yang pertama dalam kasus ini, bahwa saya sangat percaya ketika saya bertanya, dan kebetulan di sana ada satu rekan sejawat tentang pra-peradilan, nggak perlu Bang RD pra-peradilan. Kenapa? Kita akan semua buktikan di persidangan, dan kita punya strategi yang sangat mantap, yang sangat bagus serta saksi-saksi. Saya menganalisa ya, keren banget nih Bang Fahmi gitu kan. Ya kalau dalam beracara dia senior saya lah kan gitu. Tapi kalau rekam jejak seseorang advokat memenangkan perkara, ceklah di Mahkamah Agung kan gitu. Perkara apa aja sudah para advokat tangani kan gitu. Ya
nggak perlu menyombongkan diri. Yang jelas saya analisa dari pembelaan dari awal itu saya benar-benar mendukung dan takjub untuk Bang Fahmi karena dia punya strategi gitu kan. Tapi jujur ya, ketika digelar persidangan dan terakhir yang menjadi kesaksian itu Pak Oki sama Ibu Samira, saya agak sedikit gimana ya, down lah kan gitu. Yang saya harapkan kan kesaksiannya itu luar biasa untuk mendukung Nikita Mirzani. Taunya ya biasa-biasa aja kalau menurut saya. Saya nggak mau ngomong kesalahan, tetapi izin. kalau saya sekarang menjadi kuasa hukumnya Nikita Mirzani, saya sangat menyesal sekali tidak melakukan pra-peradilan. Karena pra-peradilan itu adalah menguji sah atau tidaknya seorang masuk dalam kategori tersangka. Karena apa? Ketika digelar perkara di pra-peradilan, satu yang saya akan pertanyakan di hakim tunggal, karena kan pra-peradilan itu hakimnya tunggal ya. Saya akan menitik beratkan kepada alat bukti. Ini kan belum masuk ke ranah yuridis dan memang diadopsi oleh jaksa penuntut umum, barang buktinya rekaman mail. Saya akan uji di pra-peradilan, rekaman itu tidak layak untuk dijadikan barang bukti. Karena apa? Satu, melanggar landasan konstitusional Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1 dengan berbunyi barang siapa